wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber dan juga Bapak narasumber dan Bapak moderator dan seluruh hadirin para peserta diskusi yang kami hormati serta sekalian yang hormati. Langsung saja, ini sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk ulang tahun Maksi UGM. Ya, kebetulan anak saya yang paling baru itu juga alumni dari UGM, dari Fakultas Bisnis Akuntansi. Setahun yang lalu Februari di wisuda Magister Akuntansi. Tepuk tangan dong. Saya kira Anda harus datang di karena anak saya juga ada saat ini situ. Kebetulan kemarin itu ikut tes LPDP, diterima, tapi ini nanti tidak tahu akan bisa berangkat kapan untuk melanjutkan S3 di Wabi University, jadi di Inggris negara itu. Saya juga ikut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Maksi yang ke-12 ya Pak ya. Ya, ini langsung saja kami akan sampaikan kaitannya dengan Kabupaten Sleman untuk tantangan dalam peningkatan kinerja dan hasil pembangunan daerah Kabupaten Sleman. Ini kalau kita bicara kondisi pemerintah Kabupaten Sleman sebelum desentralisasi, yaitu sebelum otonomi daerah, kami dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pokok pemerintah daerah. Kemudian pada saat itu ketika belum otonomi daerah, kebetulan Sleman ditunjuk menjadi untuk pilot project. Sleman ditunjuk menjadi pilot projectnya untuk otonomi daerah yang waktu itu masih terbatas, sehingga penyelenggaraan sebagai untuk uji coba penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sebelum itu diluncurkan untuk di seluruh Indonesia. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah kita menggunakan undang-undang nomor. Jadi kalau pemerintah daerah itu, kalau kami mengerjakan tidak pakai dasar undang-undang, tidak pakai aturan dan segala macam, nanti BPK nanti akan istilahnya itu akan menjadikan kami nanti menjadi cabut gawe yang tidak benar. BPKP sebagai audit internal juga nanti akan menyoroti, apalagi nanti KPK kan begitu. Jadi selalu pemerintah dasarnya bekerja adalah menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah menjalankan peraturan daerah. Di sini nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah yang seluas-luasnya dasar untuk pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya pada umumnya dan juga pemerintah Kabupaten Sleman pada khususnya. Lanjut. Kemudian kondisi sumber daya manusia dan infrastruktur pemerintah Kabupaten Sleman sebelum desentralisasi. Jadi sebelum otonomi daerah Kabupaten Sleman, pegawainya itu masih rata-rata adalah pegawai yang didominasi dari lulusan SLTA. Kemudian penguasaan IT masih terbatas dalam menunjang kinerja pemerintah daerah. Kemudian nanti kalau kita bicara IT, sekarang seperti apa? Kalau dulu masih seperti itu, sekarang insya Allah kami baru saja mendapatkan best performance kaitannya dengan IDSA, jadi Indonesia Digital Society Award. Jadi kita mendapatkan penggunaan IT tingkat nasional. Kami dinilai dari kerjasama dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri dan juga dari Teknisi ITB. Nah, itu dari finalis 5 kabupaten, finalis 5 kota, Sleman dikatakan sebagai the best, yang kita mendapatkan terbaik. Baru kemudian ada yang nominator pertama ada 2, nominator kedua ada 2. Ini perjalanan. Kalau dulu kami IT-nya masih sangat terbatas, tapi sekarang pada posisi sekarang lihat, alhamdulillah untuk tingkat kabupaten yang terbaik kata dari penilai itu adalah Kabupaten Sleman. Untuk kota, kata penilai itu dari kota Surabaya. Ini yang terjadi seperti itu. Kemudian perencanaan sarana infrastruktur belum mengkoordinir perkembangan dan perubahan ke depan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini situasi pada saat dulu. Tapi kalau nanti saya bandingkan dengan sekarang, insya Allah sarana prasarana struktur, kalau kita contohkan jalan, itu jalan di tingkat kabupaten. Sekarang penyelenggaraan pemerintahan itu kan selalu dikompetisikan. Jadi mungkin provinsi dikompetisikan tingkat provinsi, kabupaten dikompetisikan tingkat kabupaten, kota dikompetisikan di tingkat kota. Pada hari ulang tahun Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada akhir tahun 2000
pada Desember 2012 dinyatakan jalan kabupaten di Sleman adalah jalan kabupaten yang terbaik di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Jadi ini sekaligus saya komentar ketika dulu seperti ini rencananya kita masih belum memperkecil ke depan dan sebagainya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah baik. Perlu kami sampaikan juga pada para narasumber, jalan-jalan di Kabupaten Sleman, jalan kampung kita sampai pinggir sana, insya Allah semuanya sudah diaspal. Hanya prosesnya kalau jalan provinsi yang kerjakan provinsi, jalan negara yang kerjakan pemerintah pusat, jalan kabupaten yang kerjakan kabupaten, jalan di desa yang kerjakan masyarakat desa, masyarakat kita dorong untuk bergotong royong. Pemerintah Kabupaten Sleman hanya meluncurkan aspalnya. Itu saja. Nanti mereka mekanismenya harus mengajukan proposal, kita tumpuk proposal, kita cek, kemudian setelah dicek kesiapan masyarakat sudah jauh mana, karena selalu persediaan aspal yang kami serahkan, kami siapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan permohonan masyarakat, selalu permohonannya jauh lebih banyak, sehingga kita lihat skala prioritas. Cuma sekarang dengan adanya aturan baru dari KPK, kalau kita memberikan bantuan harus direncanakan 1 tahun sebelumnya, ya semuanya harus 1 tahun sebelumnya, mereka baru nanti akan kita beri 1 tahun berikutnya. Kalau dulu belum ada itu, ya kita kumpulkan proposal, kemudian kita identifikasi yang memang masyarakat secara materi, secara fisiknya sudah siap, baru mereka yang kita beri bantuan. Itu pun kadang-kadang mereka mintanya 30 drum, pemerintah baru ngasih separuhnya dulu karena memang untuk pemerataan. Ini salah satu kaitannya dengan perkembangan pengendalian sarana prasarana belum kompetitif ini pada masa sebelum otonomi daerah, tapi ketika sudah otonomi daerah semuanya sudah kita tata dengan perencanaan yang baik, mulai dari nanti dari visi misi bupati. Sekarang berikutnya adalah kondisi pemerintah Kabupaten Sleman pada saat ini, yaitu kami tentu saja bekerja berdasarkan visi misi. Kalau orang istilahnya itu mau maju bupati, sekarang ya orang akan maju presiden, kan selalu mereka menyampaikan visi misinya apa. Visi misi itu ketika visi kemudian dijabarkan dalam bentuk misi, setelah bentuk misi akan dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah, ada yang dikenal dengan RPJMD. Dari rencana pembangunan jangka menengah nanti akan di breakdown prioritas tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa. Yang itu kalau kita globalkan, kita teruskan, nanti dari antara visi misi kemudian di breakdown diturunkan dalam visi misi dinas atau SKPD, yang kalau Kabupaten Sleman itu total SKPD-nya ada 48. Jadi kalau dikurangi kecamatan ada 17, kemudian berarti di situ ada 21 dinas badan kantor yang ada di Kabupaten Sleman. Dari visi misi kemudian RPJMD nanti akan ada prioritas untuk mengerjakan tiap tahunnya. Nanti di situ akan ada nanti akan ada diskusi antara kelompok eksekutif di bawah komando bupati dengan kelompok legislatif di bawah pimpinan dewan. Yang nanti dimulai dari perencanaan di Kabupaten Sleman, dimulai dari Musrembang, dimulai dari tingkat desa, kemudian tingkat desa kita gali aspirasi masyarakat di tingkat desa itu seperti apa, kemudian sejauh mana mereka permintaannya, kemudian diinventarisir dari sisi idealisme perencanaan itu, kemudian dilihat dari sisi kemampuan. Nanti didorong ke tingkat kecamatan di bawah tingkat kabupaten di Bapeda, itulah nanti akan muncul anggaran yang akan nanti dimintakan persetujuan dengan DPRD. Kalau ini tidak sinkron, ini nanti kami akan mendapatkan penilaian dari Menpan yang tadi mungkin Menpan sudah bicara Pak ya tadi ya, yang dikenal dengan melakip. Dan sedikit ini saya ngomongnya tidak sensitif pada itu karena waktunya 25 menit. Intinya saja nanti bisa diskusi berikutnya. Jadi dengan perencanaan yang dimulai dari visi misi kemudian RPJMD, kemudian ada pembangunan dalam 1 tahun yang berupa APBD tadi dimunculkan dari Musrembang tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, yang itu semuanya adalah kita mengikut sertakan dari seluruh stakeholder masyarakat sesuai dengan levelnya di masyarakat. Kalau ini nanti tidak sesuai kemudian visi misinya dinas
kesehatan tidak nyambung dengan visinya bupati, pendidikan tidak nyambung dengan visi misinya bupati, nanti di situ akan dinilai oleh Menpan, mungkin bisa nilainya adalah belum bisa dinilai, atau nilai yang paling bawah D, atau nanti di atasnya C, di atasnya lagi CC, dan kemudian sekarang puncaknya baru B. Untuk laporan kinerja akuntabilitas pemerintah, internal pemerintah, penilaian untuk lakip itu kalau kita bicaranya tadi ini kaitannya dengan akuntabilitas Kabupaten Sleman, nilai lakip ketika dinilai pertama kali Menpan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan nilai B adalah baru Kabupaten Sleman. Ini. Kemudian penilaian tahun kedua Kabupaten Sleman ditambah satu Kabupaten Badung, karena ini baru 1 bulan yang lalu saya juga menerima langsung dari Pak Menpan. Dari kalau kota juga baru 2. Yang pertama ketika Sleman mendapatkan sendiri 3 kabupaten dibandingkan 400-an kabupaten di Indonesia. Kotanya kota Sukabumi, kemarin ditambah, kalau kabupatennya ditambah Badung, kotanya kemarin ditambah kota yang ada di Sulawesi Utara, yaitu di, saya lupa namanya itu kota, kan kota di provinsinya itu Pak. Jadi barusan kemarin kumpul antara bupati wali kota Manado. Jadi sekarang yang dapat nilai lakip B itu di tingkat kabupaten dan kota itu sekarang baru 4, 2 kabupaten, 2 kota. Jadi kotanya yang pertama adalah kota Sukabumi, terus tahun berikutnya tambah Manado. Kota kabupatennya Kabupaten Sleman tambah 1 tahun kemarin kami B, tapi B-nya nambah sedikit, 1 digit lebih sedikit. Kemarin ketika Pak dari deputi dari Menpan datang malam Senin itu kami dikumpulkan di Hotel Garuda untuk bicara bagaimana katanya yang akan dapat A, katanya provinsi. Kami pun juga berusaha maksimal kalau bisa tahun depan Sleman juga untuk tingkat kabupaten lakipnya dapat nilai A. Artinya apa, ini perlu kami sampaikan, kalau kita bicara lakip karena ini ada hubungannya dengan akuntabilitas. Jadi ketika bicara akuntabilitas, ketika bicara kaitannya dengan perjalanan sebuah perjalanan untuk menuju satu titik tertentu untuk titik pusat, ini kan harus antara perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi harus nyambung. Yang tidak bisa kalau pemerintah itu menjalankan pemerintahan itu musak PDW tanpa ada perencanaan baik, perencanaannya siksak, minggat-minggot, jalan sendiri-sendiri, itu tidak akan bisa. Nah, itu kalau mereka masih dilaksanakan, ya otomatis nanti Menpannya akan menilainya lain. Sekarang masih itu tadi di bawah B itu CC, nanti di bawah C, di bawah CC masih C. Dan ini memang perlu betul-betul perencanaan yang tersistematis sehingga selama 5 tahun itu terus nyambung, terus pembangunannya akan menjadi berkesinambungan, akan menjadi baik. Terus Mas monggo, ini kami tadi menyampaikan, lanjut ini katanya dari perencanaan. Kemudian kaitannya dengan kenapa di Sleman bisa mencapai dalam tanda yang saya sebelumnya untuk menyampaikan informasi capaian-capaian terkini yang dilaksanakan. Ini karena ada Bapak BPKP, ada dari BPK, ini semuanya dari audit internal maupun eksternal sudah memahami katanya dengan perjalanan di Kabupaten Sleman. Kami sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Tapi sama masih ada kurang, masih ada dan tanda petik ada paragraf penjelasan. Nah ini yang kami akan berupaya semaksimal mungkin. Nanti paragraf penjelasannya itu menjadi hilang sama sekali. Karena masih ada juga dari pemerintahan yang menjalankan kaitannya dengan keuangan itu BPK masih mereka itu belum bisa memberi opini karena laporannya belum masih karu-karuan, tidak jelas kan begitu. Ada yang WDP wajar dengan pengecualian. Kami mengalami dulu WDP-nya bertahun-tahun, kemudian ketika kami akan mendapatkan WTP itu kami dorong betul SKPD lebih-lebih kaitannya dengan aset untuk terus diurai. Kalaupun seperti benang ruwet, kalau kita urai satu persatu mesti akan ketemu, datanya akan bisa kita selesaikan. Ternyata dengan cara yang sungguh-sungguh serius kita bisa mencapai itu. Dan BTP itu adalah ukuran yang katakanlah ya ukuran representatif dari lembaga untuk audit eksternal keuangan. Ya itulah seperti itu. Tapi kami juga belum puas karena masih ada
paragraf penjelasan. Si penjelasannya karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Nah, kenapa di Kabupaten Sleman bisa mencapai beberapa hal yang saya sampaikan? Kami dalam sistem menjalankan manajemen sumber daya manusia aparatur organisasi kami adalah sistem rekrutmen pegawai secara online. Ketika kami dulu belum moratorium, ketika kami mengadakan rekrut pegawai negeri, kami Kabupaten Sleman selalu melalui menggunakan online, tidak bertatap muka kepada petugas, sehingga ya kita kita serahkan, dan itu yang menilai kebetulan kami kerjasama, tidak usah jauh-jauh mana-mana, Yogyakarta pusatnya dunia pendidikan, pusatnya kampus, kami bekerja sama dengan kampus yang mereka yang terbiasa uji itu, sehingga kami pun tidak bisa apa-apa, karena nanti ketika diluluskan dari sana yang lulus ini, nanti kok bupati merubah, nanti filenya yang ada di kampus dengan filenya yang nanti dikirim ke BKN nanti akan berbeda. Ya udah, sama apa adanya saja. Kalau memang tidak diterima ya diterima, kalau diterima kita terimakan. Dan rata-rata kalau mereka akan daftar pegawai di Kabupaten Sleman selama ini, karena SDM di Sleman kita akan cari apapun kan banyak. Karena Indonesia pusat kota pelajarnya adalah Yogyakarta. Ketika pada semua sudah ada di Yogyakarta, pusat tempat kampusnya bukan di kota Jogja tapi di Kabupaten Sleman. Jadi Kabupaten Sleman itu kurang lebih ada 250.000 mahasiswa tinggal di Kabupaten Sleman. Paling banyak di kampus Gajah Mada. Gajah Mada yaitu. Sehingga kami mudah saja untuk rekrut pegawai negeri di Kabupaten Sleman, syarat minimal IP-nya 3. Syarat minimal sudah punya ini. Dia syarat minimal dia IT-nya sudah paham, sehingga otomatis yang nanti bisa direkrut di Kabupaten Sleman rata-rata mereka SDM-nya sudah bisa, ya artinya sudah memenuhi standar kualifikasi yang masing-masing. Kemudian ketika kami akan meletakkan menjadikan seseorang akan menjadi pejabat eselon 4, sekarang kan ada yang paling bawah eselon 4B, kemudian eselon 4A, nanti kepala seksi, kepala subbagian, kemudian eselon 3B, eselon 3A, eselon 2, selalu ini dimulai dari setelah mereka memenuhi persyaratan, memenuhi kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan kompetensi, mereka mesti harus teskan dengan tes psikologi dulu. Kalau diteskan psikologi, walaupun mereka sederetan persyaratan itu sudah bisa memenuhi, tapi tes psikologinya masih perlu dibina. Itu kan ada tes psikologi itu ada 3 macam. Kader potensial itu yang terbaik, kemudian kader potensial, kemudian yang kedua adalah masih bisa digunakan, yang paling bawah adalah masih perlu dibina. Nah, kalau dibina ini, walaupun itu siapapun, walaupun dia kualitasnya baik, ya memang belum bisa. Kami tidak bisa untuk mengangkat itu syarat minimal itu terlampau dulu. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan kalau bisa ya kader potensial. Nah, kalau nanti di bawahnya masih bisa digunakan. Kemudian di bawah adalah masih perlu dibina. Kalau dibina ya nanti 1 tahun, 2 tahun baru nanti coba diteskan lagi. Ada yang diteskan tes kedua tidak lulus, ya sudah tapi tidak bisa apa-apa. Nanti nunggu lagi. Saya kadang-kadang itu ketika kelihatannya potensial, kerjanya bagus, tapi di tes psikologi tidak lulus. Kamu nggak belajar cari di buku di Gramedia kan ada itu trik-trik untuk garap soal, ya kan gitu. Soal jawab untuk tes psikologi itu kan sekarang ada di toko buku ya. Saya sampai begitu, karena tanpa melewati ini tidak bisa. Kemudian untuk kalau sudah nanti kami punya instrumen, punya tenaganya, psikolognya di Kabupaten Sleman sudah punya, masing-masing puskesmas di Kabupaten Sleman ada 25 puskesmas, selalu kami punya tenaga psikolog 1. Kemudian itu kita gunakan untuk ngetes. Nanti kalau sudah tesnya untuk kepala dinas, langsung nanti di Fakultas Psikologi UGM, karena nanti instrumennya lebih banyak. Ini bagian dari untuk jabatan, kemudian kaitannya dengan standar kompetensi jabatan, kemudian pengembangan sistem kepegawaian, dan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan berbasis kompetensi. Kami untuk pendidikan selalu kita upayakan begitu. Lanjut.
Kemudian berikutnya di Kabupaten Sleman dalam menjalankan pemerintahan, kita penataan tata laksananya adalah pengembangan sistem informasi manajemen. Kami ada 30 macam sistem informasi manajemen. Nanti kalau sudah mendekati saya diingatkan Prof ya. Kemudian berikutnya adalah kami punya penyusun standar operasional prosedur atau SOP untuk semua SKPD, sehingga semuanya dapat tertata dengan baik. Kemudian ada standar pelayanan pengadaan. Ketika dari dulu kami waktu masih jadi wakil bupati, terus saya jadi PLT bupati, dulu sudah dikatakan sistem pengadaan itu ke depan itu harus diumumkan secara luas. Kalau dulu katanya itu kalangan pengadaan itu nanti pengumumannya hanya tulis kecil-kecil, hanya di halaman tidak ketok kan gitu. Tapi sekarang kan harus dibuka. Nah, saya itu dulu masih kira-kira tahun 2009, saya kalau mau dibuka malah saya senang. Saya nanti namanya jadi bupati, gudane rapate abot begitu kan gitu. Jadi kalau orang itu kalau dalam pengadaan itu kalau kita banyak lubang-lubangnya, siapa yang namanya luar itu kalau tidak tergoda kan semuanya mesti akan tergoda. Tapi ketika itu aturan itu dibuat sedemikian rupa, sesekret mungkin, serapat mungkin, orang akan tidak akan menggunakan itu. Bagi saya senang gitu, dan kita tidak punya pikiran nomor-nomor, udah laksanakan itu. Tinggal kita nanti akan melihat LPSP, LPSE. Kami setiap bulan akhir di tanggal 2, setelah akhir bulan itu kami di SMS dengan SMS gateway. Ini bisa menjadi satu. Ada SMS yang selalu memberikan informasi pada kami kaitannya dengan capaian LPSE Kabupaten Sleman. Jadi yang ngurusi LPSE itu tidak usah perlu ketemu bupati, langsung mereka nanti akan memberikan informasi pada kami. Contohnya ini saya bacakan. Ini yang di SMS-kan pada tanggal 2 Mei, ini berarti laporan sampai 30 April. JTH Bapak Ibu pimpinan Kabupaten Sleman, berikut info lelang APBD 2014 melalui LPSE Sleman. Sampai tanggal 30 April 2014 jumlah paket dilelang ada 46 paket selesai lelang ada 31 paket. Kemudian pagu dana yang selesai lelang itu ada 16,25 miliar, jumlah penawaran selesai lelang 13,43 miliar, selisih pagu dengan penawaran 2,82 miliar, berarti bisa efisiensi 17,33%. Info lebih detail hubungi LPSE Sleman. Kalau kita kepengen untuk lebih tahu lebih detail, datang ke LPSE, nonton daftar satu persatu. Tapi saya tidak pernah nonton, sudah dapat video. Ya sudah, gaweannya oke, rasa nonton. Kemudian berikutnya tanggal 2 Juni ini kan dimulai, jadi kami Mei itu sudah kami menyelesaikan di 30 April Pak, kami sudah menyelesaikan paket sejumlah 31 paket. Yang dulu ketika anggaran itu belum dimulai tanggal 1 Januari atau 2 Januari, mungkin Mei itu kita belum kerja apa-apa. Kalau kita akan lihat baru akan ini. Di Sleman 30 April yang telah selesai ada 31 paket. Nanti ditambah lagi untuk bulan Juni. Ini laporan bulan Juni 2014 ngirimnya jam 21.35 menit. Sama kepada YTH Bapak Ibu pimpinan Kabupaten, jadi yang diberi SMS gitu kan semua pejabat ini, terutama SKPD. Berikut info lelang APBD 2014 melalui LPSE sampai 31 Mei. Kalau tadi sampai 30 April, ini sekarang 31 Mei. Jumlah yang dilelang 61 paket selesai 48 pagu. Kemudian dana selesai lelang ada 95,71 miliar. Kemudian penawaran selesai 90,92 miliar. Ini bisa menekan sampai 4,98, artinya 5% dari pagu bisa diefisiensikan. Inilah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sleman kaitannya dengan optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik. Ya, ini sudah waktunya hampir, Mas agak cepat sedikit. Kemudian ini penataan pemasaran organisasi, monitoring dan terusnya. Ini lanjut karena sudah waktunya. Kemudian penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Di sini adalah
laporan yang tadi sudah saya sampaikan, lakibnya Kabupaten Sleman ya baru kami pertama kali dapat B, seluruh Indonesia pertama, kemudian tahun berikutnya tambah Badung, tapi tetap Kabupaten Sleman masih B, tapi nilainya sudah nambah. Kami harapannya ke depan kalau bisa nanti menjadi A yang pertama. Tapi ini ya memang betul-betul harus semua SKPD kompak menyesuaikan dengan programnya harus tepat, kemudian sesuai dengan visi misi, sesuai dengan kemudian RPJMD dan sesuai dengan program untuk tahunannya. Kemudian di sini ada LPPD, kemudian ada indikator dari penyempurnaan indikator kinerja utama, kemudian ada pembentukan advokasi pengadaan barang dan jasa. Lanjut. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kalau bicara kaitannya dengan manajemen Kabupaten Sleman untuk standar untuk ISO, kami adalah semua puskesmas di Kabupaten Sleman sudah di standar ISO. Mungkin kalau di tempat-tempat lain baru dinas baru rumah sakit ya sudah standar. Kami 25 puskesmas itu sudah berstandar ISO 23, yang 2 akan kita dorong tahun 2014 ini. Kemudian yang lain-lain kami JPKM, jalan baik dan seterusnya, dan termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah SMK yang ada di Kabupaten Sleman, yang negeri semuanya sudah standar ISO. Kemudian jumlah dari 8 SMK swasta juga sudah standar ISO, yang semuanya adalah dalam rangka untuk menjabarkan misi Kabupaten Sleman katanya. Saya kira demikian, nanti kita bisa lebih dipertajam kalau ada nanti di tanya jawab. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.